Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu. Pimpin dan terangi hati kami, berikan sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yosua pasal 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah firman Tuhan, Yosua 1 ayat 5. Renungan kita saya beri tema merdeka dari kekhawatiran. Merdeka dari kekhawatiran. Yosua adalah seorang pemimpin yang ditunjuk atau dipilih oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang ketiga. Lalu Tuhan mengkonfirmasi lagi di ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi perhatikan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat ketiga ada kata kuncinya, seperti yang kujanjikan kepada Musa. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Sebagai seorang pemimpin yang meneruskan kepemimpinan Musa, tentu ya Yosua juga pasti ada ya kekhawatiran sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan memberikan dia peneguhan, memberikan dia sebuah jaminan penyertaan. Suatu beban berat yang akan dilalui oleh Yosua selama memimpin kurang lebih 2 juta bangsa Israel. Generasi kedua setelah generasi pertama mati di padang gurun karena keberdosaan mereka. Di sini kita lihat bahwa lebih dari 3 kali, bahkan diulang lagi dalam ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Diulang lagi ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kita lihat di sini, Tuhan menyatakan firman-Nya, berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat 9, diulangi lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi bagaimana supaya kita tetap maju, kita tetap kuat dan tidak khawatir? Di sini diulang-ulang kata kuncinya, bahwa kamu harus tetap fokus kepada Tuhan, fokus kepada janji Tuhan, percaya kepada penyertaan Tuhan, dan juga dikatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Artinya, kamu harus tetap di dalam firman, supaya kamu bisa terus mengontrol dirimu, menjaga hatimu, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kamu tetap menjalankan semua sesuai dengan firman Tuhan, maka dikatakan perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Jadi kita diminta percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, tapi juga tetap hidup di dalam firman. Inilah kunci bagaimana kita mengatasi kekhawatiran menjalani hidup ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya bahwa dalam perjalanan hidup kita saat ini pun pastilah ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak problem yang bisa kita hadapi, yang mungkin bisa memberikan kita ya rasa takut, ada rasa khawatir juga. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, itulah yang akan terus mengendalikan hidup kita, memimpin hidup kita, sehingga kita dapat menjalani dengan confidence, dengan satu keyakinan
Kalau Tuhan yang berfirman, maka dia pasti akan menggenapi firman-Nya. Tuhan berjanji, maka dia tidak akan mengingkari. Amin. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam hidup kita tiap hari. Jadi kita bisa mengalami ketakutan, bisa mengalami kekhawatiran, tapi jangan kekhawatiran menguasai hidup kita. Biarlah Tuhan dan firman-Nya yang senantiasa mengisi hidup kita, menguasai, memimpin hidup kita. Dan berilah diri kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa berhasil dan beruntung, dan akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada firman Tuhan yang meneguhkan hati kami, memimpin hidup kami. Biarlah firman-Mu itu terus boleh menguasai hidup kami, sehingga kami terus maju, terus mampu berkarya, dan dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Seperti hamba-Mu terdahulu, Yosua, yang Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Pimpin kami, sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.